Telat 2 tahun. Umur 25 telat gak sih baru kepikiran mau investasi saham? Gue telat gak sih bang? Telat dapat ilmunya gue sih bang? Sudah terlambatkah di usia 30 tahun buat investasi? Dan yang paling menyebalkan, telat banget aku nemu channel ginian. Alhasil terjun pas umur 20. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk kita investasi saham? Jawabannya adalah sekarang juga. Ada satu quotes yang menarik kayak gini. Artinya, waktu terbaik untuk nanam pohon sebenarnya itu 20 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua untuk menanam pohon ya saat ini. Terus gimana bang? Sebenarnya telat nggak sih kalau kita baru mau invest saham di tahun ini? Jawabannya nggak telat sama sekali. Sekitar lebih dari 75% penonton saham dari nol itu usianya di bawah 34 tahun. 4%-nya bahkan di bawah 17 tahun. Jadi gue yakin nih, yang nulis-nulis komentar begituan pasti umurnya masih muda-muda. Nah, tapi untuk yang usia di atas 35, 45, atau 55 tahun, telat nggak bang? Belum telat juga, tapi tentu strategi investasinya sedikit berbeda. Gue akan kasih tahu lu 3 alasan kenapa belum telat untuk investasi saham. Supaya apa? Supaya kalian jadi semakin yakin untuk mulai investasi sekarang juga. Dan gue akan umumin 3 pemenang dari kuis video kemarin yang masing-masing berhak dapat Rp500.000 di akhir video. Oke, let's go. 3 alasan belum telat investasi saham. Pertama, IHSG terus bertumbuh. IHSG dalam 24 tahun terakhir udah bertumbuh 950%. Artinya, IHSG itu tumbuh sekitar 10,3% tiap tahunnya. Mau itu ada krisis finansial tahun 2008 atau krisis karena COVID tahun 2020, ternyata ketika kita lihat lagi, IHSG masih tumbuh 10-an% per tahun. Nah, pasti lu nanya nih, IHSG itu apa sih bang? IHSG adalah indeks harga saham gabungan. Jadi, semua saham yang ada di bursa efek digabung dan dihitung naik dan turunnya. Kan tiap tahun pasti ada saham yang naik, ada juga saham yang turun. Ya nggak? Nah, setelah semuanya dijumlah dari seluruh saham yang ada, ternyata rata-rata dari semua saham ini masih tumbuh sekitar 10% per tahun. Nah, sekarang kalau kalian tanya, udah telat ya bang invest sekarang? Jawabannya, belum. Kenapa? Karena gue cukup yakin 10, 20, 30 tahun ke depan IHSG masih akan terus bertumbuh dengan rata-rata 10%-an per tahun. Ingat ya, IHSG itu artinya semua saham digabung dan dihitung naik turunnya. Ternyata terus bertumbuh seenggaknya dalam 24 tahun terakhir. Jadi kalau kita nggak ngawur-ngawur banget milih sahamnya, masa sih kita nggak bisa dapetin return 10% dalam setahun? Alasan kedua, kalian masih muda. Ya tentu nggak semuanya sih, tapi mayoritas masih muda. 75% dari yang nonton video ini usianya maksimal 34 tahun. Sebagai gambaran, salah satu investor legendaris di Indonesia, Pak Lo Keng Hong, pertama kali investasi saham itu di usia 30 tahun. Agak mirip-mirip nih usianya sama kita. Ya, kita nggak muluk-muluk lah untuk bisa sekaya raya Pak Lo Keng Hong yang saat ini hartanya triliunan. Tapi tujuan investasi saham kan bukan cuma pengen jadi triliuner aja. Ya nggak? Paling enggak, kita waktu pensiun nanti nggak nyusahin orang lain deh. Karena kita punya investasi. Setuju nggak? Kalau kalian saat ini usianya 34 tahun,
masih ada 26 tahun lagi menuju usia pensiun. Untuk yang usianya masih 20 tahun, masih ada 40 tahun lagi menuju usia pensiun. Jadi waktunya masih sangat cukup ya untuk mulai investasi saham. Jangan sampai pas kita pensiun nanti kita bilang, coba aja gua investasi waktu dulu, sekarang nggak begini nih. Ya, itu baru telat. Nah, untuk yang usia 35, 45, 55 dan seterusnya, belum telat juga ya untuk investasi saham. Tapi, strategi investasinya sedikit berbeda. Bedanya di mana? Untuk yang usianya sekitar 40 tahun atau lebih, menurut gua harus lebih melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi gampangnya adalah mempraktikkan pepatah, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang yang sama. Bagaimanapun, saham itu adalah investasi yang berisiko. Dan di usia segini, biasanya kita udah punya lebih banyak tanggung jawab. Jadi kalau punya saham, lebih baik jangan cuma 2 atau 3 saham aja. Bisa 5-10 saham di sektor yang berbeda. Terus kalau bisa jangan invest saham doang. Bisa dibarengi investasi di reksadana misalnya. Atau bisa juga beli obligasi pemerintah yang risikonya relatif lebih kecil dari saham. Ngomong-ngomong tentang obligasi, di aplikasi Ajaib Sekuritas ternyata udah bisa beli obligasi. Tentang obligasi sendiri, gua udah pernah buatin videonya yang ini. Linknya gua taruh di deskripsi. Kenapa obligasi bisa jadi pilihan untuk diversifikasi? Karena imbal hasilnya pasti. Nih, lihat. Surat berharga negara fixed rate 0042. Kupon per tahunnya 10,25%. Artinya apa? Artinya dalam 1 tahun hampir pasti kita dapat return 10,25% dari uang yang kita investasikan ke obligasi. Kenapa pasti? Nih, lihat. Dia ratingnya dijamin negara. Jadi pasti dibalikin. Dan nggak pernah ada ceritanya negara kita gagal bayar. Makanya obligasi FR ini bisa jadi salah satu pilihan instrumen yang cocok untuk kita melakukan diversifikasi. Untuk performanya sendiri, nih lihat. Setahun terakhir, obligasi FR 0042 ini udah ngasih return 7,87%. Dan enaknya di aplikasi ini dikasih tahu nih, yield to maturity-nya sebesar 5,86%. Apa tuh maksudnya? Berarti kalau kita beli obligasi ini di harga sekarang, hampir pasti kita akan dapat return 5,86% setiap tahunnya. Sampai obligasi ini jatuh tempo, yaitu sekitar 3 tahun 4 bulanan lagi. Gitu. Ngerti ya? Dan sekarang enak nih, beli saham, beli reksadana, beli obligasi, udah bisa di satu aplikasi yang sama. Thanks to Ajaib Sekuritas. Dan kalian juga nggak perlu khawatir ya, karena aplikasi ini sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pasti aman. Kalau belum punya aplikasinya, bisa langsung download dan daftarin diri pakai kode gua, saham dari nol, biar lu dapat hadiah saham setelah investasi pertama kali. Oke, lanjut. Alasan ketiga, kenapa belum telat untuk investasi saham adalah karena saham bisa diwariskan. Kita semua rentan meninggal. Jangan senang dulu kalau lu masih 20 tahun udah mulai investasi. Siapa tahu meninggal di usia 21 tahun. Ya nggak? Tapi tenang, saham bisa diwariskan. Nah, karena umur nggak ada yang tahu, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mulai investasi sekarang juga. Sadar investasi di umur 20 tahun. Beruntung banget. Di sisi lain, ada yang baru sadar berinvestasi di umur 50 tahun. Ya, nggak apa-apa juga. Tapi ingat, jangan terlalu agresif. Dan nggak perlu takut untuk telat. Karena pada akhirnya, sahamnya bisa diwariskan. Jadi intinya, berapapun usia kalian, nggak ada tuh yang namanya telat untuk investasi saham. Terakhir,
Gua mau umumin 3 orang pemenang kuis yang gua adakan di video sebelumnya. Di video sebelumnya, gua minta teman-teman menceritakan kisah investasinya masing-masing. Dan surprisingly, yang ikutan ada lebih dari 600 orang. Setelah gua baca satu persatu, akhirnya gua pilih 3 orang yang paling menarik buat gua. Yaitu, yang pertama Pak Sopian. Intinya, beliau kerjanya jualan es sasetan, nyisihin uang dikit-dikit, dan sekarang nilai portofolionya udah 11 juta rupiah. Gede banget. Yang kedua ada atas nama Suwartik. Beliau ini guru honorer, lalu udah diangkat jadi PNS. Karena di pedalaman susah sinyal, jadi beliau tiap kali ke kota, itu downloadin video-video saham dari nol, terus belajar sendiri. Akhirnya sekarang udah mulai investasi dan nilainya juga cukup besar. Sekitar 79 juta rupiah. Wow. Yang terakhir ada Ihsan Daulay. Yang saat ini nilai portofolio sahamnya sekitar 9 jutaan. Padahal gaji dari kerja sebagai supir truk juga belum pasti ada sisanya. Yang menarik adalah Ihsan ini baru bisa belajar saham waktu truknya lagi bongkar muat barang yang akan dibawanya. Iya dong, jangan sampai pas nyetir juga nontonnya ya. Dan ada satu orang tambahan pemenang namanya Gemilang. Ini gua kasih bonus karena abis nonton video, ilmunya dicatat sendiri di buku sampai diwarnain segala. Menurut gua, cara belajar yang asik ya begitu. 500.000 juga buat lu ya, Gemilang. Karena gua seneng, gua akan tetap buka form cerita investasi saham ini. Yang menarik, masing-masing akan gua kasih 500.000 lagi untuk masing-masing pemenang. Jadi, jangan lupa untuk cek deskripsi ya, untuk link menuju formulir itu. Kalau kalian tertarik untuk belajar investasi di obligasi, kalian bisa tonton video yang ini. Kalau kalian masih pemula di saham, coba tonton video yang ini. Oke, segitu aja video kali ini. Pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.